dulu saya di kebun kelapa sawit ini dari waktu penanaman sampai dengan sekarang sudah panen ini, dia punya upah tuh yang sama saja. Kita tidak puas. Jadi kelihatannya Korindo hidup di sini juga semakin dia injak orang Papua juga di sini. Lama-lama tuh orang Papua sudah berpikir bahwa masa depan kita tetap kita terlantar. Nanti akan kita miskin kembali. Dulu sebelum perkebunan kelapa sawit masuk ini, di sini kita punya tempat berburu, tempat cari makan. Sampai ketika perusahaan masuk di sini, katanya dengan adanya perusahaan ini masyarakat di sini nanti disejahterakan begitu. Padahal sampai sekarang ini kita lebih menderita lagi. Terlantar begitu saja. Saya sudah bekerja di PT Korindo, Korindo khususnya bagian di perkebunan selama 8 tahun ini. Saya lihat dampak dari keuntungan bagi kita masyarakat Papua yang ada di perkebunan ini sangat dianaktirikan, karena kita orang Papua di sini kita bekerja, tapi hasil daripada itu kita sangat tertekan dengan ekonomi yang sekarang meningkat. Perusahaan bukannya dia membantu untuk meningkatkan perekonomian kita, tapi malah harga dan upah yang kita dapat tidak sewajarnya. Kecelakaan seperti sementara bekerja mungkin jatuh di atas mobil sampai korban nyawa, itu hanya diberikan santuan, hanya ya begitu ala kadarnya begitu. Nah, orang yang jari-jarinya putus, kasihan orang tidak dapat apa-apa itu. Dari segala macam kekecewaan yang ini saya sangat sedih. Terus kok kalau begitu kenapa ini tidak bisa saya sudah ajukan segala pengorbanan yang saya korban sampai dengan saat ini, perusahaan kenapa tidak bisa tanggapi, malah saya sakit diajukan permohonan mereka menolak, dan mereka dengan sepihak mereka membuat pengunduran diri, dan saya tidak mau mengalah hanya dengan kebodohan saya dibodohi seperti itu. Jadi Korindo itu perusahaan yang besar, sangat luar biasa, tapi cukup menyakitkan dalam lingkungan, kalangan hidup manusia ya, khususnya kita orang Papua itu sangat tindas. Juga di sini juga Korindo menyediakan klinik, tetapi klinik pun juga tidak memadai. Klinik itu hanya sebagai formalitas saja, formalitas bahwa
Korindo menyediakan sarana kesehatan. Tapi semua yang ada di klinik itu tidak menjangkau lingkungan kita tempat tinggal, tidak sesuai dengan kita punya kerja dan hasil yang kita dapat selama ini, dan juga Korindo yang telah kita hasil dari kelapa sawit yang kita telah berikan kepada Korindo pun juga tidak sesuai dengan kita tempat tinggal. Tempat tinggal kalau dilihat sudah seperti tempat tinggal binatang. Jadi kita setiap hari di sini tuh hanya pikir bekerja ya, sudah tidak bisa aktivitas lain. Tempat tinggal kita sudah tidak sesuai. Kita merasa, kita khususnya orang putar daerah sini, kita merasa dengan keberadaan perusahaan di sini ini sedikit sekali dia membantu kami khususnya orang putar daerah di sini. Banyak yang datang lamar tidak diterima. Mereka tidak pakai skala prioritas dalam penerimaan ini. Mereka pakai sistem saudara. Mr. Lee bilang, ya orang putar daerah ya, bawa mobil mabuk-mabuk. Oh, orang pendatang. Kenapa? Dia bilang, orang Jawa bawa mobil, kasih terbalik mobil. Datang lamar kerja bisa diterima. Kenapa orang putar daerah yang cuma satu orang tidak pernah kasih rusak mobil? Hanya mungkin 1-2 orang yang mungkin mabuk bawa mobil. Tapi orang putar daerah yang lain datang minta kerja, dilamar dong tidak terima. Tapi orang Jawa yang kasih terbalik mobil, orang NTT yang kasih terbalik mobil, datang minta kerja, dong kasih kerja. Ah, ini apa istimewa orang? Nah, ini yang di sini yang kita merasa tidak adil. Ketidakadilan ada di sini. Kita mau berjuang, mau ini ya sistem yang kuat, karena semua pakai tentara, pakai polisi. Perusahaan dia bayar tentara, bayar polisi untuk amankan. Jadi kita mau bikin apa? Kita mau aksi begini, mereka cap, ini OPM. Saya serahkan sama yang kuasa di atas. Saya selalu berdoa semoga Tuhan melihat nasib saya. Ya, tapi kita orang Papua, kita serahkan sama Tuhan di atas.